konsep 1 Samuel 28 ayat 1-25 tentang pemanggilan arwah dalam konteks masyarakat Maluku. Nah teman-teman, akhir-akhir ini kan banyak sekali tuh ajaran sesat yang mengatasnamakan ajaran Kristen. Namun sayangnya ajaran tersebut tidak bersifat alkitabiah loh. Misalnya sebut saja ajaran memanggil roh orang mati untuk tujuan penggilan, seperti dalam cerita 1 Samuel 28 ayat 1-25. Nah, jadi menurut teman-teman, roh siapakah yang muncul dalam cerita tersebut? Berikut 2 tafsiran menurut Alkitab tentang roh siapakah yang muncul di dalam cerita tersebut. Kemunculan roh di Endor dapat ditafsirkan sebagai datangnya roh Samuel sendiri. Yang kedua, roh yang muncul di sana adalah roh Allah sendiri, karena Allah kan memang berkuasa melakukan apa saja. Jadi dapat disimpulkan dalam konteks narasi yaitu kitab Samuel pada masa itu adalah kemungkinan roh yang muncul itu adalah roh Allah. Jika roh yang muncul itu adalah roh lain, maka secara tidak langsung Alkitab sendiri mendukung adanya pemanggilan orang mati di dalam cerita tersebut dong. Praktik keagamaan yang masih berhubungan dengan nenek moyang masih memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sejumlah besar orang Kristen, termasuk orang Kristen di Maluku. Praktik penghormatan ini dihubungkan dengan sesuatu yang berada di luar Tuhan alias pekerjaan setan. Namun juga ada upaya dari beberapa teolog yang telah berusaha untuk menaruh perhatian terhadap masalah ini. Mereka menganggap ini sebagai agama primitif, dan mereka juga berusaha menunjukkan sisi positif di balik praktik kehormatan kepada leluhur ini. Dan ternyata teman-teman, tahun 1960, Sinode Gereja Protestan Maluku pernah mengeluarkan satu dokumen yang disebut dengan Pesan Tobat. Katanya sih seruan pertobatan itu supaya umat meninggalkan kepercayaan lamanya dan hanya percaya kepada Allah di dalam Kristus. Namun upaya atau usaha yang mereka lakukan itu tidak berhasil atau gagal. Kasihan ya. Akhirnya dalam 2 periode persidangan Sinode GPM tahun 2010 dan awal tahun 2016, GPM merubah konsep dan sikapnya terhadap penghormatan kepada leluhur yang masih terus hidup di dalam masyarakat atau jemaat. Kalau sebelumnya itu dianggap sebagai sesuatu hal yang tabu, namun sekarang mereka menganggap itu sebagai sesuatu hal yang biasa saja, karena menurut pandangan GPM, nenek moyang juga merupakan salah satu ciptaan Allah. Namun bedanya mereka telah meninggal dan masyarakat atau jemaat yang masih tetap ada adalah makhluk sosial yang masih tetap hidup. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa gereja secara tegas telah mengatakan detik nenek moyang itu tidak disembah, tetapi dihargai dan dihormati. Oke, jadi teman-teman, mengembangkan teologi dengan berangkat dari praktik penghormatan kepada detik nenek moyang adalah sesuatu yang baik. Namun masyarakat juga diingatkan untuk tetap bersikap kritis dan terbuka untuk berdialog dengan budaya lain yang ada di sekelilingnya. Ingat, Tuhan adalah salah satunya solusi yang terbaik. Teman-teman, demikianlah penjelasan saya. Saya Angelika Rehata, mahasiswa program studi teologi Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe video saya. Sampai jumpa di video-video penjelasan saya berikutnya. Bye-bye.